suaranya. Keren. Kembali ke lab. Selamat datang di Bukan Mama Tata. Makasih. Untuk Pak Endri nih, Mas Iwan sebentar ya, Mbak. Untuk Marcel sebentar ya. Iya. Marcel. Ngobrolin soal fobia ini Pak Endri nih. Kalau boleh tahu sebenarnya fobia itu seperti apa sih Pak? Dan itu makanan apa kok banyak orang tidak suka ini? Dengar-dengar selain karena trauma juga ada faktor keturunan nih. Bener nggak Pak? Oke, fobia sendiri digolongkan sebagai gangguan mental atau mental disorder, bukan gangguan jiwa ya, gangguan mental. Beda ya, mental sama jiwa. Iya. Kalau adik saya ini termasuk apa? Ini luar biasa ya, punya sense of humor yang sangat luar biasa. Nggak apa-apa ya. boleh terusin? Boleh mau berapa tahun silakan. Oke. Biasanya ditandai dengan suatu rasa ketakutan yang amat sangat, yang ekstrim dan di luar kenormalan. Dan biasanya penderitanya juga tahu bahwa itu nggak normal. Jadi suatu hal yang biasanya mereka tahu sendiri bahwa ini seharusnya nggak seperti ini, tapi nggak bisa menahan. Kenapa rasa takutnya terus keluar seperti yang mereka rasakan itu. Betul ya, kayak orang kecoa takut, tapi kok saya nggak takut sama kecoa. Ya. Nah seperti itu ya, Betul. beda-beda ya. Betul. Sebenarnya secara riset belum bisa dibuktikan kesimpulannya bahwa memang fobia bisa diturunkan secara genetis. Karena risetnya baru sebatas sampai ke statistik bahwa kalau dalam satu keluarga ada yang fobia, biasanya anaknya atau saudaranya langsung itu mengalami fobia juga. Iya juga. Kemungkinan lebih besar, tapi nggak bisa terbukti bahwa dalam genetiknya ada sesuatu yang diturunkan terhadap anak. Nah biasanya kalau menurut pengalaman saya sebenarnya bukan genetik, tapi mereka mengidentifikasi atau meniru. Jadi seorang anak yang melihat ibunya selalu takut sama kecoa, dia akan cenderung meniru perilaku yang sama. Karena dia hormat kepada ibunya, dia respect sama ibunya. Jadi apa yang dilakukan ibunya harusnya benar. Ya. Kalau ibunya takut kecoa, harusnya saya juga takut kecoa. Bahwa sadarnya menyatakan seperti itu. Jadi itu yang terlihat sebagai seolah-olah diturunkan. Jadi kayak nasi, sama nasi kok takut ya? Padahal kan nasi itu kan untuk dimakan, itu ada juga, ada bukti. Nah kalau Pak Endri lagi nih, sebenarnya apa sih kriteria orang yang dikatakan menderita fobia ini? Bagaimana cara membedakan dengan rasa takut yang sering dialami ini? Fobia biasanya rasa takutnya sangat ekstrim. Ekstrim Mbak. Dan konsisten. Jadi setiap kalau misalnya fobia terhadap kucing, setiap kucing yang dia takuti pasti dia akan takut. Jadi bukan kalau siang takut, kalau pagi enggak gitu. Tapi dia konsisten, selalu terjadi dan sangat ekstrim. Takutnya sampai teriak, sampai mungkin lupa. Betul. Dia nggak pakai baju bisa lari terbirit-birit ya. Betul. Sama pocong nih takut, ini ular Sama takut. pocong bukan fobia kali, Mas. Emang Iya kalau sama fobia. setan mah ya. Enggak, kamu bedanya takut sama fobia itu beda. Kalau kucing itu fobia apa takut itu? Lebih ke fobia ya Pak Iya, ya, karena kan fobia. Kalau kucing tidak pocong? berbahaya. Kalau pocong rata-rata kan semua orang juga harusnya takut ya sama. Kalau Bapak takutnya sama apa? Sama. Mas Tukul. Kalau Pak Endri lagi nih, bener nggak olah tuh lihat saya mau nanti, oh bener juga sih ya ini, nah, ya kan? Ya kan? Saya kan banyak positifnya sebetulnya. Positif, posansip lo mah. Nah kamu kentongannya. Saya dengar salah satu penyembuhan fobia bisa dengan cara hipnotis nih. Lalu bagaimana cara kerja hingga bisa benar-benar sembuh nih Pak Endri? Ya, salah satu metode untuk penyembuhan fobia memang dengan hipnoterapi. Jadi memanfaatkan kondisi hipnosis untuk menyembuhkan fobia. Kenapa bisa dilakukan? Karena orang fobia biasanya punya suatu persepsi emosional yang dia tempelkan pada suatu kejadian atau pada suatu benda tertentu. Dan persepsi emosional itu biasanya adalah rasa takut. Nah, karena rasa takut itu dia sendiri yang mempersepsikan, jadi sebenarnya dia sendiri juga bisa menghilangkan persepsi tersebut. Nah, dalam keadaan hipnosis, orang bisa, dalam analoginya ya, persepsinya bisa kita hapus, kita stip, terus kita ganti persepsi yang lain, bahwa misalnya ular itu binatang yang lucu misalnya.
Oh, begitu. Atau kucing itu ciptaan Tuhan yang baik-baik saja. Oh, dibalik ya. Iya. Luar biasa. Pak, Jangan. kalau misalnya fobia gitu kan, melakukan terapi, kira-kira satu kali menggagalkan sebuah fobia itu berapa kali terapi sampai akhirnya bisa benar-benar normal lagi? Oke, itu sangat bervariasi tergantung orangnya. Kadarnya ya? Kadarnya biasanya nggak terlalu berpengaruh, tapi tipikal orangnya dan seberapa motivasinya ingin menyembuhkan itu. Nah, biasanya kalau fobia terhadap ketinggian misalnya, padahal dia seorang yang harus terbang kemana-mana, nah itu kan mengganggu karirnya. Nah, otomatis motivasi dia untuk sembuh sangat besar. Nah, itu akan jauh lebih mudah untuk disembuhkan. Tapi kalau misalnya Mas Ivan takut ular, sebenarnya kan buat Mas Ivan nggak apa-apa juga, nggak mengganggu dia juga asal nggak deket-deket ular ya. Iya. Nggak setahun sekali deket ular kan Mas? Enggak. Iya, jadi motivasinya nggak akan sebesar orang yang tadi yang terganggu. Luar. Caranya gitu, Pak. Mungkin dari Nikta ada yang mau ditanya? Saya pengen tanya, kalau kan saya pernah mencoba tuh, pernah ditawarin untuk hipnoterapi ya, harus dipapar dengan benda yang membuat kita takut gitu. Emang nggak ada cara lain gitu, maksud sampai kita berani dulu apa gimana gitu, sampai siap baru didatangkan gitu bendanya, nggak mungkin ya? Gimana, Pak? Mungkin itu cuma salah satu teknik namanya desensitisasi. Jadi dia memaparkan bendanya dari jauh, pelan-pelan dibawa makin dekat. Kalau udah takut dimundurin lagi, terus majuin terus pelan-pelan. Itu salah satu teknik doang. Tapi sebenarnya nggak harus dilakukan. Untuk orang yang sangat ekstrim fobianya, biasanya berbahaya kalau kita langsung paparkan gitu. Dia bisa histeris atau bahkan panik, langsung panik attack. Jadi umumnya kalau saya nggak akan memilih cara seperti itu. Setelah selesai sesi terapi, baru kita ajukan barang pemicu fobianya itu. Bisa kambuh lagi? Kalau kita ngomong program pikiran, bisa terjadi lagi, bisa, selama kita tetap hidup, kita kan tetap mengalami banyak sugesti. Tapi sebenarnya dari mindset juga kali ya? Betul, dari mindset, karena kita yang menempelkan bahwa kucing itu berbahaya. Mbak Gina yang menempelkan bahwa kucing itu berbahaya. Buat Mas Ivan enggak. Berarti kan sebenarnya Mbak Gina tahu ini bisa dihapus nih. Label si kucing berbahaya ini bisa dihapus. Jadi kucing itu baik-baik saja. Kucing itu makhluk ciptaan Tuhan yang normal gitu. Oke. Olah, ada yang mau ditanya atau Marcel atau Pepi silakan. Pepi ada? Kalau nggak ada langsung saya kasih pertanyaan yang sama. Kembali ke mungkin Pram silakan. Kalau boleh tahu nih, apakah ada jenis fobia yang paling sulit disembuhkan, yang paling unik yang pernah Bapak sembuhkan, itu fobia apa? Fobia sendiri ada 3 jenis. Jadi ada fobia sosial namanya. Itu orang yang takut berhadapan dengan orang lain, biasanya keramaian, dia takut, merasa selalu diawasi orang, merasa selalu jadi pusat perhatian. Kemudian ada fobia spesifik, apa itu? Seperti yang dialami Mbak Gina, Mas Ivan saya nggak yakin tuh fobia, dia masih bisa pegang itu soalnya. Seperti terhadap kucing, atau nasi atau rambutan atau apapun, spesifik. Dan yang terakhir agorafobia, itu fobia terhadap keluar rumah. Ada orang yang keramaian gitu ya? Iya, dia takut keluar dari tempat yang aman, entah itu kamar, entah itu rumah. Nah, untuk yang biasanya paling rumit adalah yang agorafobia, karena di situ fobia banyak sekali. Dia takut keluar karena mungkin takut kuman, pertama, mungkin takut kecelakaan, kedua, mungkin takut ketemu pencuri, ketemu orang jahat, dan seterusnya. Dan itu bisa berganti-ganti tuh. Hari ini takutnya apa, besoknya bisa ganti takutnya apa lagi gitu. Unik ya termasuk ya. Betul. Jadi itu satu yang cukup rumit untuk disembuhkan biasanya. Biasanya sejak umur berapa fobia itu bisa diketahui? Biasanya mulai kecil, umur sekitar 9-10 tahun, anak biasa udah mengalami fobia. Macam-macam. Bisa sembuh total nggak orang yang fobia? Bisa. Bisa. Pak, kalau yang kayak gini tuh termasuk apa? Ini maaf, anak saya tuh dua-duanya tuh aneh dan lucu. Kalau dia minum tuh harus megang kayak bludru gitu. Bludru tuh kayak apa ya? Kayak gini nih. Bahan bludru. Bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya yang kedua itu cari yang sambungan-sambungan kayak gini nih. Kalau ngempeng itu megang sambungan kayak gini. Itu apa itu maksud Pak? Oh, itu bukan fobia, Mas. Kebiasaan ya? Habit. Habit biasanya dia mendapatkan rasa nyaman dari situ. Jadi dia
menghubungkan rasa nyaman itu dengan suatu benda, suatu gerakan yang dilakukan. Sama dengan saya, kalau dengan istri saya itu rasa nyaman ada. Kembali ke lab. Anak buahnya nggak percaya. Belum dijawab. Untuk Gina dan Ivan, pernah nggak mencoba untuk menyembuhkan penyakit fobia kalian? Pernah dengan cara apa? Monggo dari Gina, pernah cara apa? Sejauh ini aku belum pernah mencoba karena belum bisa mengendalikan diri. Maksudnya ya pernah waktu itu kan sama hipnoterapi kan, cuma sekedar tanya gitu, tapi untuk jadi berobat belum. Terus pernah di program hitam putih itu dicoba, tapi aku ya udah sekedar di program itu aja gitu. Jadi belum pernah sama sekali karena masih Ya, mumpung ada Pak Henry mungkin bisa. Nanti tolong ya Pak ya, kali saya pulang dari sini jadi nggak takut lagi sama Ya, kucing. amin ya. Kembali ke laptop. Pemirsa, sesaat lagi Nita Gina akan mencoba untuk dihipnoterapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mak. Mau pegang nggak? Mau. Satu lagi. Bisa ya? Di kamera dong nih, bukti tuh bukti. Wah.